Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bab faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqiril muallimi. Di kelanjutannya Kang, di saya halaman 17 ini. Wa min tauqiril muallimi alla yamshi amamahu wa la yajlisu makanahu wa la yabtadi'u al-kalama indahu illa bi'idnihi wa la yakturu al-kalamu indahu wa la yas'alu syai'an inda mulalatihi wa yura'i al-waqta wa la yadukku al-baba bal yasbiru hatta yakhruju. Fal hasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhtahu wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'atan lil makhluqi fi ma'siyatil khaliqi. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaku bihi. Wa min tauqiril muallimi, termasuk dari menghormati, memuliakan guru itu alla yamshi amamahu. Seorang murid itu tidak berjalan di depan gurunya. Jadi kalau ada gurunya yang ada di tempat di mana dia akan lewat, maka sebagai bentuk penghormatan tidak lewat di depan gurunya. Jadi kalau ada tempat muter ya muter kan. Jadi misal sampean lihat siapa gurunya,
kok ada di tempat sampean mau ngelewati. Nah itu seharusnya kalau masih ada tempat yang lain, jalan yang lain itu muter, tidak lewat di depannya. Kalau misal tidak ada jalan lain atau jalannya hanya itu saja, maka ya sebagaimana yang biasa dipraktekkan di pesantren, bentuk penghormatannya ketika sudah tidak ada jalan lain ya dengan lewat permisi, sekaligus tidak lupa memberikan penghormatan. Nah yang mungkin perlu diingat-ingat kembali, bukan guru yang butuh penghormatan, tapi kita sebagai murid yang harus menghormati. Jadi bukan gurunya yang butuh penghormatan. Kadangkala dianggap di pesantren itu saat ada santri yang kok segitunya ya terhadap gurunya, ada yang ketika salim dibolak-balik, nggak tahu kiainya mungkin sedang capek atau apa, tangannya dibolak-balik gak selesai. Atau ada yang ya menurut orang luar itu dianggap berlebihan menghormati guru, dianggap mau merendahkan diri di hadapan manusia. Bukan itu, bukan gurunya yang butuh, tapi muridnya. Sebagai santri kita yang butuh untuk menghormati ilmu. Karena apa ya, ini bagian dari menghormati ilmu itu sendiri. Nah, dalam menghormati ilmu kan di bab bahasan sebelumnya kan dijelaskan, bagian dari menghormati ilmu yang menghormati yang punya ilmu atau guru. Jadi semata-mata penghormatan itu bukan terhadap manusianya, tapi sebetulnya kepada ilmu yang dimiliki oleh manusia itu. Ya yang dimaksud ya gurunya, ya guru-guru sampean kan, yang dianggap memiliki ilmu itu, maka ilmu yang dimiliki guru itulah yang dihormati. Sama seperti kemudian ada nanti bahasan menghormati, memuliakan kitab. Apakah kertasnya yang dimuliakan? Bukan. Tapi karena di kertas itu ada ilmu, maka itulah yang dimuliakan. Kadang-kala dianggap salah pemahaman, dianggap menghormati manusianya, menghormati kertasnya, ya kan nggak gitu. Yang dimaksud ya tentu ilmunya. Cuma karena ilmu itu melekat pada diri manusia atau diri guru itu, dan ilmu itu melekat pada kitab, maka karena itulah kita sebagai seorang murid, orang yang belajar diharuskan untuk menghormati guru dan menghormati kitab juga. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi jangan kemudian buat apa menghormati manusia seperti itu, kok kitab harus diposisi. Bukan kitabnya, sampean jangan lihat kitabnya, jangan lihat manusianya, tapi lihat ilmunya. Lihat ilmunya. Jadi berhati-hati ya. Sekarang ada orang-orang yang begitu ya, namanya orang awam ya, yang mudah-mudahan diampuni dosanya. Ya orang-orang yang begitu itu ada aja ya. Makanya kadangkala akhirnya komentarnya bikin sakit hati ya, membuat sakit hati. Makanya saya pernah tanya sama seorang guru di rumah, gimana ya, saya kok rasanya sakit hati kalau ngelihat kiai-kiai sepuh yang diyakini sebagai walinya Allah terus kemudian dihina, itu saya kok sakit hati. Gimana solusinya? Ya nggak usah dilihat tuh deh. Makanya kemudian kalau ada yang seperti itu saya skip, dilewatkan. Atau kalau mungkin kemarin kan ada komentar-komentar apa ya, di blok aja komentar biar nggak sakit hati, supaya nggak kemudian kita
berdoa yang aneh-aneh. Ya doanya yang bagus ya itu mudah-mudahan diberi hidayah ya diampuni. Karena itu mungkin karena menganggap luarnya saja kan yang dilihat seakan-akan yang dilulukan yang dimuliakan manusianya dan kitabnya, padahal sebetulnya bukan itu. Makanya kan kemudian belajar itu yang lengkap, jangan setengah-setengah. Ya kalau nggak tahu ya diem, nggak usah komentar, kira-kira begitu. Jadi itu yang pertama, seorang murid itu saat menemui gurunya di mana tempat dia akan lewat, kalau ada tempat lain muter. Ini saking mau menghormati guru, ilmu ya, supaya nggak salah paham. Menghormati ilmu, ada orang yang punya ilmu, jadi nggak harus guru sampean sebetulnya. Sampean ngelihat orang alim ada di jalan sampean, kalau bisa muter ya muter, atau berhenti tunggu dulu sampai lewat baru kemudian lewat. Nggak harus kemudian yang mengajarkan sampean, nggak mengajarkan sampean tapi sampean tahu itu orang alim, ya dihormatinya sama, karena itu dalam rangka menghormati ilmunya. Yang kedua, wala yajlisu makanahu, tidak duduk di panggonannya, di tempatnya guru. Jadi ya ada, kalau di rumah itu biasa dibilangnya dampar. Jadi di setiap kamar itu ada dampar namanya. Dampar itu tempatnya ketua kamar, kepala kamar. Nah, biasanya ya itu yang dimaksud salah satunya ya. Karena kan ketua kamar biasanya juga yang mengajarkan di setiap kamar di pondok itu. Nah, maka dampar itu ya termasuk sebetulnya. Kadangkala nggak tahu itu tempatnya ketua kamarnya, ustadznya ya ditiduri juga akhirnya, bahkan sampai ngiler-ngiler gitu ya, mau sampai basah sampai. Jadi yang kedua, tidak duduk di tempatnya guru. Ya, saya ulang lagi, untuk menghormati ilmunya guru, memuliakan ilmunya guru. Wala yabtadi'u al-kalama indahu illa bi'idnihi. Nah, ini yang seringkali lupa, terutama kalau di sekolah umum, sekolah formal. Jadi seorang murid itu untuk menghormati ilmunya gurunya, repot juga sebetulnya bermusuhan dengan, astagfirullah, kok bermusuhan, berhadapan dengan orang-orang yang perlu detail saat mendengar sesuatu itu. Padahal sebenarnya kan cukup ringkas dalam rangka menghormati guru, cuma harus dijelaskan menghormati ilmunya guru biar nggak salah paham ini. Wala yabtadi wal kalama indahu illa biidnihi. Jadi kalau sampean sedang belajar atau berhadapan dengan gurunya, jangan ngomong sebelum diizinkan. Adabnya ya seperti itu harusnya. Jadi misal ketemu gurunya ya gak usah ngomong dulu sebelum diizinkan. Kadangkala kan lupa ya, saking gurunya akrab, gurunya itu bersahabat, mendekatkan diri terhadap murid-muridnya, muridnya yang lupa bahwa itu gurunya. Gurunya ngomong pak, langsung ngomong. Kadang nggak pakai pak dulu, langsung ngomong aja, nggak minta izin dulu. Jadi kalau misal mau bertanya atau ada yang dibingungkan soal pelajaran, minta izin dulu. Ya yang biasa, yang umum kan dari kecil kita diajarkan kalau minta izin ya angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan. Nanti kan tentu dengan gurunya biasanya ditanya kenapa kok angkat tangan. Nah, baru kemudian ada yang mau ditanya. Oh ya silahkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak langsung kemudian gurunya ngomong disela langsung dipotong gitu. Langsung dipotong ya. Jadi itu bagian dari menghormati guru. Selanjutnya wala yas'alu syai'an. Oh, kelewat ya. Wala yakturu al-kalamu indahu. Selain tidak memotong pembicaraan guru atau tidak berbicara sebelum diizinkan guru, juga jangan banyak ngomong itu.
Kadang ada orang saking semangatnya cerita itu, ditanya sebetulnya gimana kabarnya, oh alhamdulillah saya kemarin begini, kemudian makan ini, ketemu ini, gitu. Panjang jawabnya. Jadi bagian dari menghormati, memuliakan ilmu itu ya tidak banyak ngomong ya. Ya kalau ditanya apa ya udah segitunya. Kecuali memang disuruh untuk menjelaskan ya, beda halnya. Jadi yang dimaksud itu untuk misal mau disuruh menjelaskan sesuatu ya dijelaskan. Tapi kalau memang seperlunya aja, tidak perlu terlalu berlebihan. Sampai yang ditanya kabarnya nyampe ke kabar orang tuanya, kabarnya adiknya, kakaknya, yang ditanya kabar dirinya sendiri. Nah, yang ditanya sudah makan atau belum, nyampe ke mana-mana, misalnya bahasanya, nyampe ke pembahasan yang gak ada hubungannya. Selanjutnya, wala yas'alu syai'an inda mulalati. Jangan tanya kalau kelihatan gurunya itu sudah capek. Jadi kalau sampean ngelihat kok sampean butuh, misal ke pengurusnya yang ngajarin sampean, yang mengajarkan sampean, terus sampean butuh mau minta izin atau mau ngapain, butuh ke pengurusnya, ke ustadz-ustadznya itu, kok kelihatan capek, kalau bisa ya tunggu dulu. Nanti kalau sudah kelihatan segar, kelihatan sudah nggak capek, baru tanya. Jadi jangan, kadang-kadang kan santri seperti itu. Gimana, saya juga akan pernah mengalami ya. Saking butuhnya ketemu dengan pengurus itu, mau kelihatan capek, tidur dibangunin kadang itu. Tidak cuma kelihatan capek, tidur pun dibangunin. Ustaz bangun. Ditanya apa? Saya mau izin, mau izin pulang misalnya, atau izin apa itu misalnya. Ada yang begitu. Nah, maka di sini dijelaskan salah satu bagian dari adabnya, tata keramanya memuliakan ilmu itu ya jangan begitu. Kalau gurunya kelihatan capek ya sudah, biarkan dulu. Jangan kemudian apalagi gurunya sudah kecapean bener nih sampai bangun gitu. Wala yas'alu syai'an inda mulalatihi. Selanjutnya wa yura'i al-waqta. Ya tahu waktu. Ya kalau sudah malam hari, sudah waktunya istirahat, ya gak usah kemudian ketok-ketok, gedor-gedor pintunya pengurusnya itu ya. Maksudnya begini, jadi tahu waktu, kapan waktu untuk dibangunkan, kecuali memang darurat ya. Kadang-kala nggak darurat pun juga begitu kan, kecuali waktunya darurat. Jadi tahu waktu. Mungkin salah satu contohnya, misal gurunya di sekolah sudah menikah gitu ya, punya keluarga. Sampean masih kebetulan semangat, penasaran dengan pelajarannya. Sudah jam pulang, sampean tunggu dulu Pak, ini saya masih nggak paham. Nah, jadi itu mungkin contoh lain yang dimaksud harus tahu waktu. Ya kalau sudah waktunya pulang ya tunggu. Minggu depan atau di pertemuan berikutnya ya ditanyakan kembali. Selanjutnya wala yaduku al-baba bal yasbiru hatta yakhruju. Ya ini gandengan sebetulnya, sama aja mirip-mirip. Jangan ngetuk pintu. Jangan ngetuk pintu tempatnya guru. Bal yasbiru, akan tetapi ya sabar aja, tungguin. Sampai kapan? Hatta yakhruju, sampai guru itu keluar. Ya salam aja, assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum, ya salam aja. Misal sampean ada perlu ke pengurusnya atau yang kecil-kecil ini yang
SD kalau ada perlu misalnya ke Bunur misalnya ada perlu ya nggak usah gedor-gedor ya. Yang SD ini yang kecil-kecil jangan sampai segitu apalagi gedor-gedor atau malah langsung buka aja pintunya ini misalnya. Saya nggak tahu apakah memang sudah biasa, cuma ya kalau memang nggak biasa seperti itu ya nggak usah tiba-tiba buka pintu gedor-gedor segala macam, kecuali memang ada keperluan penting mungkin. Kalau nggak penting ya nggak usah ya. Alhasilu, kesimpulannya kira-kira apa kesimpulannya? Annahu yatlubu ridhohu, murid itu mengharap ridhonya guru. Jadi dengan melakukan semua hal tadi yang dijelaskan itu, harapannya seorang murid itu mengharap ridhonya gurunya. Apakah gurunya misal sampean ada gurunya lewat di depannya, gurunya istirahat sampean bangunkan, digedor-gedor, apakah marah? Mungkin tidak. Mungkin tidak akan marah. Tapi kemudian dengan semua hal yang dilakukan itu, dengan tidak banyak ngomong, tidak nyegat pembicaraan gurunya, tahu kapan waktunya tanya, kapan waktunya bertamu, mungkin sampean sudah pulang misalnya, ada perlu mau sowan, ya tahu waktu, kalau sudah malam ya besok lagi misalnya, atau terlalu pagi misalnya. Nah, semua itu harapannya ridhonya guru. Mungkin guru tidak akan marah sampean seperti itu. Saya yakin insya Allah gak akan marah, gak akan ngamuk sampean tidak melakukan yang dijelaskan tadi. Nah, cuma kan yang diharapkan adalah ridho dari seorang guru. Ya tentu biasanya yang muncul saat hati guru ya merasa senang. Bukan dalam artian butuh dihormati, tidak. Tapi menyenangkan hati guru itu kadang-kala yang susah. Selain mengharap ridhonya guru, apalagi menghindari guru itu marah, menghindari marahnya guru. Karena apa yang dilakukan, apa yang dijelaskan tadi itu, mulai dari gak jalan di depannya, gak duduk di tempatnya, itu misalnya, itu menghindari gurunya. Mungkin gurunya gak akan marah ya misalnya, gak akan marah, tapi menghindari guru marah itu ya lebih bagus. Ya namanya guru ya biar bagaimanapun ya juga manusia kan ya. Guru itu biar bagaimanapun juga manusia. Ada yang namanya marah itu. Nah, kalau sudah marah, nah itu yang tidak diharapkan. Ya namanya juga manusia. Ada marahnya juga kadang-kadang. Bisa jadi karena tidak disengaja, karena udah tidak bisa dikontrol sudah. Wa yamtathilu amrahu, juga dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan. Fi ghairi maksiatillahi ta'ala, selain untuk kemaksiatan pada Allah. Nah ini titik yang sebetulnya harus sudah dipahami dari awal. Kesemuanya itu tidak untuk maksiat kepada Allah, karena wala ta'atan lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan itu diberikan untuk makhluk saat itu dalam rangka maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Jadi selama yang diperintahkan, selama yang diajarkan, yang diminta itu dalam hal ketaatan, bukan kemaksiatan, maka sudah menjadi keharusan untuk ditaati.
selama itu dalam ketaatan. Sebetulnya di kelas 1 Ulya itu saya pernah bahas ini sebetulnya. Jadi misalnya sampean disuruh ada aturan kegiatan apa seperti sekarang ini, ya pagi-pagi seperti ini ikut kegiatan pengajian. Kan untuk hal kebaikan, untuk ketaatan, belajar, untuk kebaikan, tidak untuk maksiat. Maka ya manut untuk yang seperti ini. Untuk hal ketaatan itu ya manut. Kecuali yang diminta untuk kemaksiatan, baru sampean wajib malah hukumnya untuk nolak. Ya, wajib hukumnya untuk nolak. Saat itu diperintahkan untuk kemaksiatan. Siapapun, bahkan pun itu orang tua, kalau diperintahkannya untuk kemaksiatan ya wajib nolak, ya wajib nolak. Kecuali untuk ketaatan, nah itu. Terakhir, wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Termasuk dari menghormat guru itu tauqiru auladihi, menghormat anak-anaknya guru, putra putrinya guru. Wa man yata'allaqu bihi, dan orang yang berhubungan dengan guru. Nah, jadi ya mungkin itu kenapa tidak hanya ini saking menghormatinya ya. Lagi-lagi ya ilmunya guru itu tadi. Ilmunya guru itu tadi. Menghormati ilmunya guru. Saking menghormatinya, anak-anaknya pun, putra-putranya pun, atau orang yang ada hubungannya dengan guru pun juga seharusnya dihormati. Dia diperlakukan sama kira-kira. Diperlakukan sama seperti perlakuan kita terhadap guru. Salah satunya ada cerita saya diberitahu orang tua. Sebetulnya Kang, Mbah As'ad itu konon katanya saya diberitahu orang tua, ceritanya katanya itu ada sambungan nasab dengan Kiai Khalil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Konon katanya, saya diberitahu orang tua. Tapi karena Mbah As'ad itu pernah berguru terhadap Kiai Khalil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari, maka terhadap anak cucunya itu nggak pernah dibilang, oh ini itu keluarga kamu, itu enggak. Tapi diberitahunya terhadap anak cucunya, itu guru saya, bukan keluarga. Diberitahunya itu guru saya. Padahal ya konon katanya masih ada sambungan nasabnya. Tapi karena biar bagaimanapun pernah berguru, terhadap anak cucunya itu nggak pernah nyampaikan, wah itu paman, mbah segala, enggak. Tapi itu guru saya. Tetap posisi guru itu lebih diutamakan ketimbang nasabnya. Maka dari sana mungkin yang diinginkan ya anak cucunya itu terhadap guru-gurunya beliau ya tetap menganggap guru, ya karena ini perlakuan terhadap anak-anaknya guru disamakan dengan perlakuan terhadap guru, sekalipun ada sambungan nasab, sambungan keluarga misalnya. Jadi ketika saya tanya sama orang tua sambungan nasabnya gimana, gak tahu. Mbah As'ad itu gak pernah cerita, memang sengaja tidak cerita, sengaja tidak dijelaskan, karena saking menghormati guru. Yaitu anak-anaknya ataupun orang yang ada hubungannya juga dihormati selayaknya kita menghormati
guru. Termasuk saya kan pernah cerita Mbah Fawaid itu tidak dimondokkan ya, salah satunya yaitu alasannya khawatir khawatir kemudian pernah menyakiti hati gurunya kalau dimondokkan. Salah satu alasan. Makanya Mbah As'ad itu sangat hati-hati dalam bab ini. Dalam bab menghormati guru hati-hati sekali. Hati-hati. Karena hubungannya dengan keberkahan ilmu, ya ridho guru tadi, atau kemarahan guru akhirnya kemudian menyebabkan tidak ridho misalnya. Jadi sangat berhati-hati sekali, sangat menghindar, jangan sampai kemudian menyakiti hati guru, menyebabkan guru itu marah, apalagi kemudian menghina, menyakiti dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar bagaimanapun ya, Nabi Muhammad adalah sosok Nabi junjungan kita. Begitu juga dzurriyyahnya. Apalagi kemudian menyakiti, menghina dzurriyyah Nabi, ya wallahu a'lam sudah bagaimana ceritanya nanti. Ya, orang yang seperti itu ya wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan diberi hidayah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Ya kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu dan tidak termasuk golongan yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan kita diberikan senantiasa berakhlak yang baik, khususnya saat bersama dengan guru. Makanya saya kan pernah ada, ya kalau sampean merhatikan, tapi ya kalau sampean merhatikan, kadangkala saya baca ada satu doa, Allahumma arhamna bibirril walidain wa bihusnil khuluqi ma'ahum wa ma'al masyayikhi wal asatidhi. Nah itu ya salah satunya itu. Mudah-mudahan ya kita diberikan rahmatnya Allah dan ditakdirkan senantiasa berakhlakul karimah saat bersama orang tua, bersama dengan guru, bersama dengan sahabat, bersama dengan tetangga, bersama dengan orang lain. Kita senantiasa dapat berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat dijadikan bahan renungan. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.